Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati 'alan nasi zaman himmatuhum butunuhum wa syarabuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa danamirohum ulaika syarral halki. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri yang kita rayakan pagi hari ini justru terjadi di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan keprihatinan. Keadaan hidup kita penuh memprihatinkan, nyaris merata dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Menembus sekat-sekat etnik, suku, melampaui batas-batas ras, dan bahkan antar negara. Keadaan yang kita rasakan yang memprihatinkan ini membuat semua kita seakan-akan berada dalam situasi yang jika kita mengutip pendapatnya Profesor Dr. Sujatmoko, Rektor Universitas PBB di Tokyo, Profesor Sujatmoko ada menyatakan, we are prisoners of our fear. Kita telah menjadi tawanan dari rasa takut yang betul-betul memenjarakan kita. Aidin wal aidat rahimakumullah, kita hari ini menyaksikan baru saja lepas, ini pun belum sepenuhnya, dari situasi pandemi yang sangat mencekam. Tahun-tahun kebelakang, belum lagi pandemi selesai kita lalui, kita lampaui, kita lewati, terjadi berbagai bencana alam di sekitar kita. Bencana alam itu bukan hanya ada dalam bentuk adanya angin puting beliung, tetapi juga ada tanah longsor, banjir bandang, selain pandemi tadi. Semua ini makin memperkokoh kenyataan hidup yang kita tapaki betul-betul dalam keadaan yang penuh derita dan memprihatinkan. Oleh karenanya, saat kita pagi hari ini mentalafuzkan takbir, tahmid, dan tahlil, jika kita ucapkan itu semua dengan sepenuh perasaan, kita seakan-akan menyatakan bahwa benar Allah yang maha besar, Allah yang besar kekuasaannya, Allah juga yang maha besar kasih sayangnya. Aidin wal aidat rahimakumullah, Allah maha besar kekuasaannya yang telah menciptakan angin yang dirindukan oleh semua kita. Bahkan ketika rumah kita pun terasa pengap dan panas, kita bikin angin ciptaan yang lebih kita kenal dengan sebutan air conditioning. Tetapi tiba-tiba angin yang dirindukan, angin yang diinginkan oleh kita bersama itu berubah menjadi ancaman yang mencekam,
ketika di bulan Ramadan kemarin di beberapa wilayah di Kabupaten Garut ini mengalami angin puting beliung atau angin puyuh. Sumber-sumber mata air kita rindukan dalam kehidupan kita. Ketika pun air tidak kita dapatkan, kita mencari ke berbagai pelosok, ke berbagai tempat untuk bisa mendapatkan sumber mata air. Bahkan tidak sedikit saat kita tengah mengalami musim kemarau panjang, di antara kita yang melaksanakan salat sunat istisqa untuk mendapatkan air. Tetapi Allah Maha besar kekuasaannya yang juga bisa mengubah sumber-sumber mata air menjadi sumber-sumber air mata. Ketika kita menyaksikan di berbagai belahan terjadi banjir bandang, terjadi hujan badai yang meluluh lantakkan beberapa wilayah di sekitaran kita. Aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu sebabnya pada khutbah Idul Fitri sekarang saya mengutip Al-Quran Suci ayat ke-65 surah ke-6 surah Al-An'am, ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'a wa yuziku ba'dukum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Terjemah bebasnya wallahu a'lam bimuradi. Kul, katakan ya Muhammad, awal hitop ayat ini kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Huwal qadiru, dialah Allah yang maha kuasa, ala ayyab'asa alaikum, yang mengutus kepada anda sekalian azab min fawqikum, dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian, au yalbisakum syia'a, dan yang memakaikan, menimpakan kepada kalian berbagai kelompok-kelompok yang saling bertentangan, wa yuziko ba'dukum ba'sa ba'd, sehingga kalian sebagiannya bisa merasakan kebengisan, keganasan sebagian yang lainnya. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikan oleh anda sekalian, bagaimana kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka dapat memahami. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwatut Tafasir ada menyatakan, jika ayat yang berbunyi Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azaban min fawqikum, tafsir klasiknya bermakna azab dari atas kalian itu dalam bentuk angin bahorok kalau di Sumatera, angin puyuh, angin puting beliung, hujan deras, hujan badai yang mengakibatkan kemudian munculnya min tahti arjulikum, azab dari arah kaki kalian. Tetapi Syekh Sulaiman Al-Asqari dalam Zuhdatut Tafsir min Fathul Qadir ada menyatakan tafsir kontekstualnya azabam min fawqikum, azab dari arah atas kalian itu bisa jadi dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang menyengsarakan rakyat. Hari ini kita persaksikan berapa banyak kita rakyat dibikin tak berdaya dengan kebijakan-kebijakan orang-orang atas yang betul-betul menyengsarakan. Adanya kenaikan harga di beberapa segmen bahan pokok, bahan makanan pokok, adanya kejadian-kejadian yang ditandai dengan situasi pandemik
muncul kebijakan publik juga yang menderitakan kita, merupakan sesuatu yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita belakangan-belakangan ini. Bisa jadi juga bukan hanya itu, au min tahti arjulikum, azab itu muncul dari bawah kaki kalian. Kita persaksikan hari ini di kalangan grassroots, di kalangan akar rumput, terjadi adanya situasi yang ditandai dengan adanya pertentangan yang tajam. Ada yang masih kelompok-kelompok hari ini sering anehnya dinyatakan hanya sebagai kelompok kecil bersenjata, tidak dinyatakan sebagai teroris, padahal sudah mengusung semangat subversif untuk melakukan segregasi dari NKRI. Ada juga di tengah-tengah kita yang masih tidak senang melihat situasi rukun, tentram, dan damai di antara kita, sehingga dengan beroleh sedikit wortel tanda petik dari negara-negara donatur dari barat, akhirnya melakukan troublemaker yang itu sering ditujukan kegiatan-kegiatannya sebagai kegiatan teroris, dan anehnya ditujukan secara spesifik kepada umat Islam. Padahal yang menderita akibat mereka melakukan ulah troublemaker, bikin orang itu justru umat Islam sendiri. Adanya penghancuran masjid, adanya pembunuhan, itu dilakukan oleh kelompok teroris yang dinyatakan demikian oleh aparat keamanan dan ketertiban, tetapi anehnya yang dibikin sengsara juga umat Islam. Masjid, musola menjadi rusak, keamanan, ketertiban umat Islam menjadi terganggu. Aidin wal aidat rahimakumullah. Ini betul-betul menjadi semacam peringatan bagi kita bahwa keadaan yang ditandai dengan ayyab'asa alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'a wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'd, itu telah hadir di tengah-tengah kita. Saatnya kita hari ini mempertajam dan mengasah kembali keimanan kita. Setelah kemarin 1 bulan suntuk, di bulan Ramadan kita asah kefitrian kita, kita pertajam keimanan kita. Karena apa? Tanpa mempertajam dan mengasah potensi keimanan kita, kefitrian kita, kehanifan diri kita, maka akan dengan mudah kita diperosokkan dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan yang tak berkesudahan. Harapan kita pastilah sama. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis terkenal yang berbunyi, sayati ala nasi zaman, akan datang di hadapan manusia satu zaman, himmatuhum butunuhum, yang menjadi himmah, yang menjadi obsesi, yang menjadi tujuan-tujuan yang sampai terbawa-bawa dalam tidur mereka sekalipun hanya urusan perut. Adanya kebijakan-kebijakan yang menindas, adanya kebijakan-kebijakan publik yang menderitakan rakyat, rasanya sangat berat, sangat kental, beraroma untuk mementingkan kepentingan perutnya. Wasyarabuhum mata'ahum, nanti satu zaman itu umat manusia akan dihormati, dihargai hanya didasarkan kepada hiasan-hiasan, hal-hal yang sifat tempelan, ornamental. Kalau rumahnya gedong sigrong bertingkat, mobilnya banyak mengkilat, pasti akan dihormati. Orang-orang yang memiliki kapital model demikian menjadi tersingkirkan dan terpinggirkan. Wa qiblatuhum nisa'uhum, yang menjadi kiblat bagi mereka, yang menjadi orientasi dalam hidup mereka hanyalah urusan perempuan dan atau sebaliknya, urusan esek-esek. Wadinuhum darahimuhum wadananirohum, yang menjadi agama bagi mereka, yang menjadi aturan-aturan dalam kehidupan mereka hanya didasarkan pada keping-keping uang emas dan keping-keping uang perak. Ulaika syarral halki, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Sekali lagi harapan kita, mudah-mudahan suasana yang mencekam, suasana yang penuh derita dan menyengsarakan ini segera berakhir dari kehidupan kita. Mudah-mudahan juga
kita tidak tergolongkan manusia sebagaimana yang diprediksi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Amin ya robbal alamin. Terakhir, aidin wal aidat rahimakumullah, marilah sama-sama kita pusatkan perhatian, kita tundukkan hati seraya kita tengadahkan harap, kita hamparkan harapan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui jalinan doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin